Cause we get down in a low below, caught up in an overflow. Night ends are gone. Why are you to look at me? Hai guys, it's me Tata Meginda. Nah, jadi kali ini aku bakal ngebagiin lagi tentang serba-serbi MS Glow. Mungkin ada dari kalian yang pingin beli MS Glow tapi maju mundur, atau buat kalian yang sudah beli MS Glow, sudah pakai MS Glow dalam waktu yang lama tapi bingung, kok wajah aku nggak glowing-glowing juga, kok muka aku masih kusam juga, atau kok muka aku masih jerawatan juga. Nah, kalian wajib banget untuk tonton video ini sampai habis. Siapa tahu ada 5 kesalahan yang sering kalian lakukan saat memakai MS Glow. Dan semuanya ini berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri ya guys. Jadi benar-benar sudah aku terapkan sepanjang pemakaian produk MS Glow. Langsung aja ke kesalahan yang pertama, yaitu pemilihan paket yang tidak sesuai dengan masalah kulit wajah kalian. Nah, ini tuh sering banget juga ya terjadi di kalian-kalian yang baru beli MS Glow ataupun sudah pakai MS Glow dalam waktu yang lama tapi ternyata nggak ada perubahan di wajah kalian. Apalagi yang punya masalahnya itu kayak jerawat. Kalau kalian punya masalah kayak jerawat, beruntusan, itu kalian sangat-sangat dianjurkan untuk memilih paket yang acne guys. Jadi kalau yang masih jerawatan nih, walaupun jerawatnya masih sedikit-sedikit ataupun yang beruntusan-beruntusan kayak gitu, nah itu tetap aja kalian pilih paketnya itu paket acne. Jangan kalian pilih paket luminous ataupun paket whitening. Begitupun sebaliknya, buat yang punya masalah bekas jerawat itu pilihnya paket luminous. Kalau yang punya masalah mungkin bukan masalah tapi kayak pingin mutihin wajah, bener-bener fokus pingin glowing kayak gitu, itu bisa pakai paket whitening kayak gitu, atau bisa pakai ultimate. Nah, dan jangan juga buat kalian yang misalnya nggak jerawatan, kalian pilih paket acne. Jadi bener-bener harus sesuai dengan jenis kulit kalian dan juga sesuai dengan masalah kulit kalian guys gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian itu konsultasi dulu sebelum kalian beli. Kesalahan yang kedua, pemakaian facial wash yang terlalu sering dan terlalu banyak. Nah, ini juga sering banget ya terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Nah, idealnya itu kita memang cuci muka itu 2 kali. Sebenarnya cuci muka definisinya ini bukan cuci muka yang kita cuci muka basuh pakai air gitu ya guys. Karena kalau misalkan kita cuci muka itu kan kita wudhu juga berapa kali gitu kan, nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau misalkan pakai si facial washnya itu jangan terlalu sering. Dia itu memang idealnya 2 kali gitu loh guys. Jadi jangan berlebihan juga. Nah, pemakaiannya itu juga jangan terlalu banyak gitu ya. Ada takarannya juga loh guys. Apalagi buat yang paket acne ini, kalian itu benar-benar sesuaikan sama masalah kulit kalian. Pemakaian yang terlalu sering itu bakal menimbulkan kalau misalkan yang berjerawat itu bisa menimbulkan kayak apa ya, tambah jerawatan lagi gitu mukanya gitu. Pokoknya tuh jadi sensitif banget kalau misalkan terlalu sering di apply si facial wash ini. Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu pemakaian toner yang kurang tepat. Nah, kesalahan yang sering banget nih dilakukan oleh pemakai MS Glow saat memakai toner itu adalah di bagian apply-nya loh guys gitu. Jadi jangan digosok-gosok guys. Mau kalian apply-nya pakai tangan ataupun pakai kapas, itu jangan digosok-gosok. Apalagi kalau misalkan kalian yang mukanya itu jerawatan. Jadi kalau misalkan kalian gosok itu jadi jerawatnya itu jadi makin tambah aktif kayak gitu loh. Jadi bakal tambah parah gitu. Jadi jangan digosok-gosok yang kayak begini-gini, tapi di tap-tap aja. Kalau misalkan pakai kapas itu lebih mudah lagi, lebih nyerap ke semua bagian muka kalian. Kalau misalkan kalian pingin pakai tangan pun, itu pastikan tangan kalian benar-benar bersih dulu ya guys gitu. Makanya aku saranin banget untuk pakai si toner ini dengan kapas. Kalian bisa lihat video aku yang ini, di situ aku udah menjelaskan kalau pemakaian dengan kapas itu memang lebih efektif, lebih dia itu menyerap ke wajah kalian, tapi memang agak lebih boros. Nah, tapi kalau misalkan dipikir-pikir pakai kapas atau pakai tangan, kalau misalkan pakai tangan lebih irit, tapi kurang efektif juga kerjanya, kan sama aja ya. Sama aja kita beli lagi juga kurang efektif lagi. Jadi lebih baik sih kalau menurut aku pakai kapas aja, walaupun dia itu memang lebih boros, tapi bener-bener ngefek di muka kita.
Nah, kemudian kesalahan yang keempat yaitu pemakaian day cream atau whitening day cream yang kurang tepat. Jadi pemakaiannya itu cukup kalian tepuk-tepuk aja, tuh kan udah kalian oles, tinggal kalian tap-tap aja. Itu tuh hasilnya jauh lebih bagus guys daripada kalian gosok-gosok. Jadi pengalaman aku nih, pas aku kayak pakai gosok-gosok kayak gitu, pas aku pakai misalnya pakai alas bedak lagi, itu kayak jadi ngegumpal gitu, nggak rapi banget pokoknya. Tapi sejak aku tuh kayak tap 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 tap, itu malah bener-bener bagus banget alas bedak yang aku pakai, bener-bener nyatu banget sama si whitening day cream ini. Kemudian yang gak kalah penting juga nih guys, kalau misalkan kalian itu bekerja ataupun sering di luar ruangan kayak gitu, ataupun buat kalian yang memang malas pakai sunscreen, kan di whitening day cream ini sudah ada sun protectionnya. Nah kalau misalkan kalian kerja di luar kayak gitu, itu kalian harus reapply lagi si whitening day cream ini. Sebenarnya nggak harus kalian yang kerja di luar aja, yang kena sinar matahari aja, yang di dalam rumah pun tuh sebenarnya harus reapply si whitening day cream ini guys, gitu, supaya hasilnya itu lebih maksimal lagi. Karena kan biasanya kita pakai ini pagi kan, terus siangnya itu kan udah mulai agak-agak luntur lagi lah istilahnya kayak gitu. Makanya harus di reapply lagi si whitening day cream ini supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi daripada misalnya kalian pakainya itu sekaligus, misalnya sekali pakai langsung banyak kayak gitu, lebih bagus lagi kalian pakainya sedikit-sedikit tapi nanti kalian reapply lagi. Itu lebih efektif lagi guys. Ataupun buat kalian yang punya masalah bekas jerawat, supaya benar-benar lebih cepat hilangnya itu, kalian jangan lupa pakai sunscreen. Kalau aku biasanya pakai sunscreen Emina, baru aku pakai sunscreen Emina setelah aku apply skincare ataupun semua rangkaian MS Glow tadi. Itu di tahap akhir aku pakai si sunscreen Eminanya guys. Nah kemudian kesalahan yang kelima yaitu pemakaian night cream. Nah ini juga nggak kalah penting banget ya guys ya, si night cream ini. Kalau di paket yang acne kemarin, aku tuh nggak pakai si acne night creamnya karena itu membuat jerawat makin aktif ya di aku, nggak cocok di aku gitu. Tapi kalau misalkan night cream yang luminous ini benar-benar cocok banget di muka aku, nggak menimbulkan efek-efek yang seperti saat aku pakai acne cream si acne. Malah dia itu benar-benar bagus banget untuk ngilangin bekas jerawat gitu menurut aku ya guys. Nah apa sih kesalahannya itu ketika kita pakai night cream? Yaitu adalah terlalu banyak gitu. Nah dari semua rangkaian si skincare MS Glow ini, dari facial wash, dari toner, dari whitening day creamnya, yang paling cepat habis itu adalah si night cream ini guys. Jadi memang dia itu pakainya nggak usah banyak-banyak, jadi tipis-tipis aja, sedikit-sedikit aja di apply di muka kita. Oh ya guys, dan yang terakhir ini kayak bonus aja ya gitu, yang juga sebenarnya nggak kalah penting untuk dibahas sebelum kalian memutuskan untuk beli paket MS Glow. Kalian itu harus benar-benar memastikan toko yang kalian beli itu terpercaya dan produk yang dijualkan itu juga original guys. Jadi jangan sampai kalian dapat produk yang KW, karena sama aja kalau misalkan kalian belinya KW walaupun murah, itu nggak bakal dapat khasiat seperti yang kalian inginkan, malah itu bakal kayak membuat wajah kalian jadi lebih bermasalah gitu. Misalkan kalian beli produk skincare MS Glow ini langsung di official store-nya, baik di online maupun offline, atau ya di distributor yang benar-benar terpercaya guys gitu. Karena sekarang ini tuh susah banget membedakan distributor yang walaupun dia sudah ada ID card, itu banyak juga yang masih ngejual produk-produk KW ya, sepengalaman aku di daerah aku. Dan juga kalian tuh jangan tergiur dengan harga-harga yang murah, apalagi di bawah 300.000, walaupun misalnya dibilang promo, dibilang ini, kalian mesti harus ngeliat dulu ya guys review-reviewnya dari toko tersebut gitu. Jadi apalagi kalau misalkan beli di teman-teman, nah itu juga nggak bisa 100% kita percaya kayak gitu. Jadi kalian sebelum beli pastikan dulu dapat produk yang benar-benar original. Oke guys, jadi segitu dulu video aku kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Akhir kata, aku Tata Meginda mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.